Halo bro, what's up bro? Kembali lagi di channel saya, di channel Babon Gaming Gears. Halo, ini adalah channel buat kalian pecinta seal lovers atau bisa bilang seal online private server ya. Kebetulan hari ini saya ikut acara tag and share dari Seal Gutem nih. Oke teman-teman, buat yang mau tahu apa sih Seal Gutem, jadi Seal Gutem itu seal semi PvP yang baru aja rilis sekitar 1-2 bulan yang lalu. Jadi di dalamnya itu ada fitur red XP 300%, terus red dropnya 100%, terus di sini PK server teman-teman. Dan yang paling menarik tuh di sini ada Alcenes dan Sage dan map-map red itu semuanya udah ready ya teman-teman ya. Terus event-eventnya juga kece-kece, ada event Find GM, terus event Warzone, event collect, pokoknya event-event yang bikin kalian ketika main jadi nggak bosen nih. Oke, sekarang teman-teman lanjut, kita masuk ke line. Ini sekarang di sini ada Frumi nih ya. Kalau orang ngomong nih mobil-mobilannya orang yang pada main seal nih. Jadi nggak cuma Frumiin cash tapi di Cegel juga ada. Terus berikutnya di sini saya pengen sedikit sharing tentang item mall yang ada di Seal Gutem nih. Jadi kita lihat secara harga memang variatif murah sih di sini ya. Jadi nggak terlalu mahal banget, nggak terlalu murah banget. Terus cash di sini bisa beli via GM, maksudnya bener-bener trade dari rupiah ataupun dari hadiah event. Biasanya koin dari GM event-event gitu dapat koin sih. Terus yang menarik di sini banyak item-item super yang rare gitu loh. Jadi ada dari ini item mall sudah disediakan. Terus yang menarik di sini juga kostumnya itu ada item JKL Tiparet ya. Yang itu kalau di Seal Indo kan udah high end banget tuh. Di sini bisa dibeli via koin tuh. Harganya 750-an. Terus aksesoris yang rare kayak Emerald, terus Rainbow, WOBW, WSBW juga ready, semuanya ada di sini semua. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi ya buat gimana sih nanti dapat equipnya. Di website udah ada semua, kalian bisa beli via ini, via koin. Jadi koinnya kalian beli dari uang rupiah nih, jadi bisa didapat. Tapi kalau kalian nggak punya uang rupiah bisa juga ikut event, rajin ikut event, biasanya ada hadiah koin juga sih. CGM juga ngasih kompensasi biasanya bentuk buat partisipan juara 1, juara 2, juara 3 dikasih koin gitu. Terus yang menarik di sini ada Albero Jewelry Box ya. Itu buat nempa ke plus 9 ke 10 XG, kalau gagal biar nggak pecah barangnya gitu. Terus ada juga yang unik di sini, change nickname, jadi kalian bisa rubah nama dengan harga 1000 koin. Nah, di sini kita bisa lihat secara harga variatif sih ya, murah juga sih, 100 koin 200 koin udah dapat kostum anjir. Jadi ya menurut saya nih salah satu seal yang cukup menarik sih buat kalian. Terus ini ada item-item yang super nih, yang nambah DDH DDT kalau orang ngomong di seal private server ya. Terus buat yang suka tempur-tempur ya, di sini ada juga nih item-item yang support kayak Love Potion, terus Your Hero, Endorphin yang suka hobi-hobi GWH tuh. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya buat item mall, tadi sekilas seperti itu. Terus kita lanjut ke di ini nih teman-teman, buat yang newbie atau newcomers, di sini Seal Gutem ini menyediakan salah satu fasilitas equip climb tuh. Ada game Fang ini di sini nih. Ini game-nya guys, game Fang. Jadi teman-teman di sini buat yang newbie nggak usah khawatir ketika main Seal Gutem gimana nih equip gua nih. Soalnya di sini equip udah disediain sih, santai aja. Walaupun disediainnya baru sekitar level 30 kalau nggak salah. Nanti teman-teman bisa klaim ke Yusen dari level 30, 50, 100, 130 kayaknya dapat juga deh. Saya agak lupa juga nih. Terus jangan khawatir bahwa item yang dikasih sama Fuelson ini udah katalis guys. Jadi udah G, DG, XG ada semua. Jadi teman-teman bisa ke lem tengah. Terus ini ada previewnya sedikit. Barang-barangnya bukan barang kaleng-kaleng bos. Di sini ada tuh topi, senjata, ACC, semua ini lah rata lah, katalis semua kan. Buat teman-teman biasanya ada yang main suka statusnya status ini ya fully NT, kalau buat kelawan, kalau warrior suka status STR. Oke, dan di sini lagi yang lebih menarik, item mall yang ada di
item webshop itu dijual di ini juga, NPC nih. Harganya 50.000 cegel, ada yang 3 juta buat Gayus. Terus ada juga barang-barang yang bentuknya kostum tuh, kayak elf kostum tuh kan nambah damage tuh ya. Terus ada juga ini cowboy kostum, kalau di Shield Indo dulu ngetren banget nih. Terus ada juga dragon pin tuh apa tuh, baju warna merah, nggak tahu juga. Oke, sekarang teman-teman saya mau cerita-cerita ke daerah pasarnya Silgutan. Oke, kita sekarang jalan-jalan dulu. Gimana sih pasarnya Silgutan tuh? Jadi sebenarnya di sini ada istilah vending offline teman-teman. Terus saya dengar-dengar juga ada taxnya 10% setiap pembelian item di situ tuh. Jadi kita lihat situasi pasarnya. Ini situasi pasar dari Silgutan teman-teman semua. Jadi biar teman-teman semua nggak bingung kayak apa sih pasarnya. Nah, ini vending offline ini bentuknya kayak gini teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin sibuk nggak bisa online sambil jualan kan, jadi bisa aja nih offline tapi sambil jualan. Jadi teman-teman bisa jualan sambil kondisi nggak online. Terus harganya di sini juga variatif murah ya. Pet juga masih harga terjangkau, 1 juta 2 juta. Terus ada barang rare kayak eagle sama salamander, kebetulan kemarin habis ada event jadi harganya cukup masih terjangkau lah, 5 juta cegel, 6 juta cegel. Di sini teman-teman bisa lihat ini situasi pasarnya ya. Terus yang menarik lagi dari vending offline ini teman-teman nggak ada syarat level sih, dari level 1 udah bisa vending offline. Cuman setahu saya satu ID cuman bisa satu vending offline teman-teman. Jadi teman-teman di sini bisa bikin misalnya pengen jadi bertani pot juga bisa gitu, atau petani yang lain. Oke, sekarang kita ke Queladel, tempat teman-teman semua pada GB pet nih ya kalau zaman Shield Indo dulu ya. Kita lihat situasi di Queladel. Nah, ini nih teman-teman. Ini kebetulan karena saya ngerekodnya di jam pagi hari ya, sekitar jam 9 sekarang. Itu kondisi map Queladel nggak begitu rame. Cuman kalau biasanya malam hari ini rame banget nih. Ada teman-teman dari Guild Bikini Bottom, Guild Gloomy Sunday, terus ada Guild Harvest Moon sama teman-teman dari Guts. Itu biasanya pada GB pet di sini sih. Karena ini masih server baru kan, kayak pet semacam Dragon atau Phoenix itu kan masih satu hal yang langka ya, rare banget. Terus yang menarik kan di sini juga ada pet stage 6-nya juga tuh. Pet stage 6-nya jadi kayak wow aja gitu. Oh ya, terus masalah pet teman-teman nggak usah khawatir tuh. Semua bahan udah direadyin, disiapin sama GL Franky, ada di item mall ya. Jadi teman-teman bisa beli per piecesnya kalau nggak salah 200 koin gitu. Oke, sekarang teman-teman saya mau sharing gimana sih kalau main Silgutan awal-awal tuh huntingnya. Nah, ini nih. Teman-teman biasanya kalau level 1 sampai 30 bisa hunting di elim atas. Elim atas bisa lawan si ayam-ayam dulu tuh. Lawan ayam, mushroom. Terus waktu level 40 sampai 60 teman-teman mungkin bisa ke Meo ya, elim kiri di lembah Travia. Terus waktu udah mulai 60 sampai 80 sorry tipu guys, sampai 80-an bisa ke map ini nih, ke map solar nih. Di sini XP-nya cenderung cepat karena ini kan dikali 300% ya. Belum lagi teman-teman kalau misalnya pakai item cash yang double XP terus EP double pressure, wah itu lebih cepat lagi tuh XP-nya tuh. Terus di sini teman-teman jangan khawatir karena monster dikali 2 semua setahu saya ya. Jadi biasanya kalau di Shield Indo kan mungkin monsternya jauh-jauh tuh, tapi kalau di sini monsternya cenderung berdekatan gitu. Kalau dilihat nih, karena di sini semua monster setahu saya dikali 2 nih. Di beberapa map sih, nggak semua map sih, kayak dikali 2. Jadi kalau kita lihat di sini solar lebih banyak ya. Terus kalau di sini lebih enaknya lagi nih, berarti kita bisa hunting versi AOE gitu, bisa ngemob kalau kata orang-orang zaman dulu ya, orang-orang sil-sil dulu ya. Nih kita lihat, kalau kita di sini main mage atau main knight gitu kan, seru nih di sini nih, bisa ngemob banyak, nggak perlu nariknya, nggak perlu jauh-jauh. Terus kita juga ke tempat bubble ini, biasanya kalau orang main magi ini ngambil skill S itu ya, skill S-nya dimaksimalin buat bisa ngemob di sini sama priest. Ini biasanya mapnya rame banget guys di sini tuh kalau malam, cuman ya lagi-lagi karena saya tag-nya jam 9 pagi ya, jadi di sini sepi banget sekarang, baru paling beberapa orang doang karena mungkin pada kerja. Tapi kalau malam di sini cenderung rame sih.
Dan ini equip yang saya pakai adalah equip dari Yulson semua ya, nggak ada yang bikin saya. Oke, kedua langsung kita lari ke map untuk hunting level 110 sampai 130-an nih. Nah, di sini ini monster juga dikali 2, semua dikali 2 semua. Biar kalian hunting enak, nggak ada rusuh-rusuh masalah spot. Masalah spot. Oke. Di sini biasanya level 110 sampai 130 grinding di sini sih. Cari monsternya nih. Lawan apa nih? Marionette ya. Ini teman-teman level 130-an nih, match baru main fire sama ice nih. Ini di sini juga bisa. Ya kita kasih SPD dulu nih, biar dia semangat tuh, biar nggak capek banget castingnya ya. Kita kasih SPD dulu. Nah, ini teman-teman di sini ini, jadi kalau tips dari saya ketika kalian main seal klasik semi PvP kayak gini ya, teman-teman kalau pot jangan beli di NPC sih kalau saya ya. Teman-teman pot mungkin bisa lebih bikin dari craftman gitu, kayak sampahnya dari Marionette ini kalau dibikin itu jadi pot biru, pot max biru, yang apa itu ya, pokoknya sampah dari Marionette tuh. Jadi jadi pot biru teman-teman, jadi nggak perlu dari NPC, karena di sini sampah perbandingannya kurangi 1 digit dari harga asli gitu. Kalau misalnya dijualnya NPC 2200 jadi cuman 220. Jadi di sini cegel cukup keras ya guys. Tapi tujuannya saya yakin Game Franky punya tujuan lain sih, mungkin biar nggak inflasi kan. Kalau terlalu banyak cegel juga nanti barang-barang terlalu cepat buat up. Kalau dengan cegelnya bisa distabilkan kan jadi nggak inflasi. Oke, sekarang kita masuk di map Soul Collector ya. Ini teman-teman di sini biasanya hunting sekitar level 100 berapa ya? 140 mungkin udah bisa ya. Setelah klaim senjata Yulson 130, 140 udah bisa di sini sampai 170 buat quest Devil Nail. Lumayan tuh, satu Devil Nail masuk sekitar 1,2 juta cegel. Fame-nya mungkin berapa ya? Fame kurang tahu juga sih. Teman kalau satu questnya itu sekitar 350 reputasi. Dan di sini kan maksimal sampai 180-an nih, 183 kalau salah ya. Apa 180? Saya lupa nih. 180 teman-teman bisa sampai fame fooder di sini ya, fame fooder. Jadi biasanya teman-teman di sini buat selain grinding cegel sama grinding fame juga. Nah, di sini hasil strong rip-nya itu bisa jadi pot biru juga nih, teman-teman. FYI aja nih buat teman-teman, kalau main skill klasik ini harus punya char craftsman biasanya, biar teman-teman bisa bikin pot sendiri. Oke, lanjut kita lihat ke dalam. Kayaknya ada yang hunting. Ini kalau malam rame banget guys, teman-teman yang suka bertani, yang mencari sumber penghidupan dari seal gitu. Kalau orang ngomong ya, dari bener-bener player seal yang loyal gitu, dia jualan cegel di sini biasanya. Cari cegelnya di sini nih, di Soul Collector ini kan lumayan nih, soalnya karena dropnya di sini cukup cepet ya. Kemarin saya sempat waktu event itu 1 jam dapat sekitar 2 stack sih, 1 jam 2 stack sampai 3 stack Devil Nail, kan lumayan tuh, udah dapat 3 juta 4 jutaan lah ya. Dari sini pot juga nggak perlu mikir, karena dari strong rip udah bisa jadi pot biru. Nah, ini teman-teman yang sekitar level 130-an masih pada hunting di sini semua. Oke, sekarang kita coba ke service deh buat cari cegel part 2. Mantap, gak ada cegel bos, balik kota. Oke, sekarang kita jalan-jalan ke service dulu guys. Kita lihat situasinya. Wah, ada fans gua bos, bilang gua gila katanya. Oke, sekarang kita pergi ke kota service dulu ya guys. Naik mobil dulu, ngeng. Naik mobil ke service. Kita ke map Gunung Poibus Utara. Nah, kita ke Poibus Utara buat nyari dentur nih. Bahan quest juga nih di sini ya. Cari bahan quest di sini. Ini kalau di bawah fame fooder kayaknya dapat cegel 750.000. Kalau di atas fooder katanya 950.000. Katanya nih, saya nggak ngerti juga. Teman-teman bisa cek lagi ya di sini ya. Nah, ini di sini banyak teman-teman yang pada suka cari cegel dari Catfish Dentur tuh. Oke, kita jalan-jalan dulu guys. Jangan lupa ya subscribe channelnya Babon Gaming Gears guys, karena subscribe kalian nih bikin saya tambah famous guys. Bukan dapat duit tapi famous ya.
Siapa tahu nanti saya main sil-sil yang lain saya bisa promosi juga. Oke, kita lihat biasanya di sini rame nih. Kita lihat di sini. Oh, tuh ada teman-teman dari Bomber ya. Jobnya tuh kalau nggak salah Bomber ya. Iya nih, teman-teman baru nyari dentur tuh. Itu 1 kali skill ya. Itu sekitar level 220. Terus tahu saya kayaknya kalau di sini tuh Bomber penalty drop nggak ya? Kayaknya nggak penalty drop. Jadi sekitar level 230-an cari dentur kayaknya tetap masih ada, bos. Oke, kita lihat di sini teman-teman Bomber nih cukup 1 kali skill ya, pakai time bomb itu langsung udah dapet dentur. Kita jalan-jalan ke lain. Wah, ini ada teman-teman warrior juga. Barbarian sih kalau di sini nyebutnya ya. Barbarian juga baru bertani cegel. Kita lihat di sini. Oke. Nah, tuh baru cari dentur ya. Memang menariknya sil kayak gini tuh cari cegel gak instan tuh lebih menarik ya. Jadi ketika kita main sil jadi nggak bosen gitu loh. Kalau kita terlalu mudah dapet cegel tuh kan juga jenuh kan ya. Tapi kalau misalnya kita bisa agak lama gitu kan dapat cegelnya, kita jadi semangat buat build gitu loh. Dan di sini ternyata warrior juga bisa ngemob ya pakai skill tornado ya kalau nggak salah ya. Ini ada Clown juga baru hunting sambil nge-fam mungkin ya. Dan di sini pet Thunderbird itu udah termasuk pet yang lumayan lah. Udah bisa buat hunting, grinding. Eagle siapa tahu jadi Phoenix ya kan. Salamander siapa tahu jadi Dragon. Oke. Kita lihat, oh itu di skill Cock the Grace ternyata 2 kali skill guys. Oke. Saya dibilang gila bos, padahal saya YouTuber bos. Buset. Nah, di event tag answer ini semoga menang sih ya. Oke, jangan lupa download Sil Butem ya guys, buat kalian yang pengen kembali nostalgia di game-game Sil zaman 2006-an ya. 2006 zamannya masih ada Marshanda tuh waktu sekarang. Oke, sekarang kita ke Savage lagi teman-teman. Kita ke map, salah satu map event dungeon di ini, map khusus lah istilahnya. Kalau ini cuma ada karena event, namanya map Halloween. Jadi map Halloween ini buat teman-teman yang suka tempur-tempur tapi nggak punya ransum, bisa datang ke map Halloween ini. Cukup bayar 50.000 cegel, teman-teman bisa dapat ransum ya. Selain leveling ini juga dapat ransum teman-teman. Terus di sini XP cenderung sangat cepat ya. Mungkin kalau dibilang hampir setara Ice Castle ya. Mungkin satu monster bisa 1% atau 1, berapa persen gitu. Itu polos saya pernah nyoba kemarin, belum pakai item cash XP dan EP ya teman-teman. Jadi benar-benar polos. Maksudnya XP official 300%. Nah teman-teman di sini kelihatan ya. Ini baru pada cari ransum, dan yang menarik di sini juga drop box juga teman-teman. Ya, jadi di sini drop box. Boxnya itu hadiahnya ada pet. Nah ini ada ransum ya tadi kelihatan ya. Dropnya itu di sini ada pet, terus ada lagi apa sih ya? Kepala itu yellow ribbon, terus BH bukan BH yang lain bos, maksudnya brickhead bos di sini bos ya. Juga terus ada ransum juga dari Bob. Jadi event ini banyak dimanfaatkan teman-teman buat selain mencari ransum juga mencari keuntungan. Terus di sini juga per 2 jam apa per 3 jam gitu keluar bos Halloween ya. Itu bisa drop G16 kalau nggak salah. G16, G15 sama Blau tuh. Blacklight Amaril Wings ya. Mungkin hampir setara Amaril tapi nggak terlalu high banget, karena saya dengar-dengar lebih banyak DDH-nya kalau nggak salah ya. Blacklight ya di PK bos. Oke, sekarang kita jalan-jalan ke mana nih teman-teman? Ke Ice Castle nih. Tips buat teman-teman yang level 170-an sampai 200 bisa hunting di sini nih. Sebenarnya ada teman-teman juga yang level 130-an, 140 udah berani hunting di Ice Castle ya. Cuman itu cukup boros sih buat hunting di Ice Castle, karena selagi jarak level sama monster terlalu dekat kan damage-nya Ice Castle-nya juga cukup sakit ya. Jadi kalau saya usulin ke teman-teman kalau pengen cari aman ya 170-an lah. Terus ketika hunting di Ice Castle jangan lupa, habiskan krumi gua bos. Aduh. Oh, kalau hunting di Ice Castle jangan lupa pasang fit ya, karena sakit bener sekali timpuk. Aduh, bisa masuk 1000-2000 kadang kalau kritikal ya.
Jadi teman-teman saya yakin boros spot, cuman worth it sih dengan boros spot. XP juga kencang banget di sini nih. XP kencang banget, jadi banyak teman-teman waktu kemarin belum ada map Halloween itu teman-teman hunting di es kastil ini buat cari XP gitu. XP nya karena kencang banget nih teman-teman. Di sini 6 orang terus pasang skill EP gitu kan, jadi kencang banget, udah 200% double XP, masih ketambah EP 20% kali 6 120, 26 120, masih tambah double pressure lagi. Kalau masih kuat lagi di Sakri mungkin lebih kencang lagi ya. Itu kalau anu sih, kalau mania hunting parah sih. Cuman kalau saya selama ini pakai XP official aja, makanya levelnya cuma 204 terus. Nggak pernah naik-naik levelnya. Nah, ini udah mulai ketemu teman-teman di sini nih. Ini kayaknya baru GB Priest dia ya, teman-teman dari Gloomy Sunday ya. Kita lihat di dalam ada yang hunting nggak nih? Biasanya di expert ini ada kayaknya ya. Kita lihat di dalam. Oh, ada guys. Ini tadi yang PK gua nih, bos. IGN Viper nih, bos. Buset. Ternyata dia hunting di sini lagi, bos. Kayaknya dia lalu grinding level buat sampai level 271 dia di sini kayaknya nih. Yuk kita jalan-jalan lagi. Oke, karena waktu sudah hampir habis, kita ke kota dulu ya guys, menenangkan pikiran. Jadi tadi tips and trick level 1 sampai 230 lah bisa. Terus yang bikin menarik teman-teman di sini ada map candy ya, jadi teman-teman bisa masuk itu level 230 dan XP-nya cukup kencang, mungkin bahkan kencang banget, cuman ya sakit di dalam ya. Jadi kalau teman-teman hunting di dalam, kalau bisa bawa timpukan yang mahal-mahal tuh, biar damage-nya sakit. Kita pacaran dulu guys. Saya baru GB car teman, baru dapat 753 hari. Jadi bangkunya masih kayak bangku angkringan nih, belum bangku pelaminan di sini ya teman-teman. Oke, di seal hutan ini juga ada evil couple ya. Event couple-nya adalah kalau 6000 hari kalian dapat female sama male pet. Jadi teman-teman bisa dapat itu secara gratis kalau nggak salah ya. Tadi udah saya share tabelnya, tabel nya di depan. Jadi teman bisa lihat. Nah ini kalau teman-teman udah pacaran mungkin di atas 1000 hari itu bangkunya udah sedikit bangku pelaminan gitu, kayak yang sebelah saya nih, teman satu guild saya. Oke, sekarang kita kemana nih ya? Sepertinya kita ke Colosseum nih. Oke, kita sekarang ke Colosseum guys. Kita mau lihat gimana sih serunya PvP di sini ya, PvP di Colosseum ya. Kira-kira sakit nggak tuh item-item yang dari Yulson tuh? Tapi setahu saya teman-teman saya ini combine itemnya campuran Yulson sama cash ya. Jadi di sini teman-teman saya ini kebetulan dari teman-teman guild gas ini beberapa masih combine, jadi item Yulson dipadu sama item dari cash. Jadi saya rasa mungkin bisa seimbang. Karena kalau kita dari item type red apa JKL tuh masih cenderung mahal juga sih revenue di sini. Memang harus perjuangan tinggi gitu, dan cari manualnya nggak gampang gitu loh. Jadi ya mungkin teman-teman di sini agak kesulitan juga sih ya. Build item itu harus nabung, bener-bener nabung tuh. Nyari manualnya setengah mati juga kan di sini. Tapi itu hal yang menarik sih, kalau seal terlalu cepat juga ngapain, bosen. Wah, ternyata Trickster sama Assassinnya kalah ini guys. Kita lihat yang kedua ini, Assassin sama Trickster menang mana nih kalau PvP. Damage-nya tadi masuk 20.000 tuh dari Anatan ya. Kita lihat dari Haki. Di sini ada GMLT juga. GMLT juga ngeliatin PvP-nya nih. Kita lihat HMAF ready go. Kita lihat apakah akan di comeback. Sakit bener Assassinnya guys. Kalau di sini memang Assassin OP banget sih guys. Wih, kalah dong Tricksternya. Ternyata dibalikin dong satu-satu sama si Haki. Luar biasa bos, bukan kaleng-kaleng bos. Oh ya teman-teman, di sini Silkwood Time ini cukup menarik ya, karena di sini teman-teman nggak cuman hunting aja yang kayak Seal Classic RPG gitu, tapi teman-teman juga bisa rusuh. Dan di sini yang menarik, eventnya aktif banget, setiap hari ada nih. Nah ini hari ini kebetulan event di Kill GM. Namanya event apa ya? Event apaan ya? Event pokoknya setahu saya di Kill GM aja gitu. Ya ini situasi di live ya, sebelum persiapan menuju map event. Jadi banyak teman-teman yang bahkan FA nya mungkin secara FA masih biasa aja tetap ikut, lumayan nih kan, dapat poin partisipan juga di sini ya.
Jadi menurut saya ini satu hal yang menarik. Jadi GM di sini nggak pelit guys, koin nggak harus bayar, ternyata dari event juga bisa dapet. Nah ini penampakannya nih, event kejar-kejaran sama GM nih. Di sini saya baru sama GM yang baju merah, GM Feng tuh. Ada si GM Feng baru jalan. Nah tuh ada yang di atas Froome pada mati, itu kan pada dikill sama GM itu bos. Oke teman-teman, ini secara garis besar bentuk dari Silgutan ya. Saya kebetulan ikut event Tag and Share nih. Semoga dengan teman-teman yang menonton ini bisa tertarik join bareng saya di sini. Atau ada yang tertarik join Guild Gods. Nanti bisa saya invite masuk ke Guild Gods. Oh ya, jangan mikir Gods ini artinya Tuhan ya. Enggak, Gods ini kalau orang Jawa ngomong growth or die slowly. Aduh, berkembang atau mati perlahan. Jadi Gods itu ada kepanjangannya, jangan diambil Gods-nya aja gitu. Jadi biar nggak dikira paling dewa, kita biasa aja bos. Oke, ini situasi map ya. Ini event kill-killan sama GM. Jadi ini kemungkinan ada 40-an orang lah. Kalau satu tim 20 orang, mungkin 50 orang ada yang ikut event, yang berpartisipasi ya. Karena setahu saya kalau event-event gini juga ada batasan level 90 ke atas. Pokoknya sudah kunci PK karakternya udah kebuka itu baru bisa kayaknya, kalau nggak salah ya teman-teman di sini. Jadi kalau ada salah mohon dibenarkan nih. Saya baru jadi YouTuber pertama kalinya ngomong juga bos ini bos. Oke, sekali lagi jangan lupa ya, masih bersama Om Babon, terus follow and subscribe Babon Gaming Gears. Doakan saya semoga menang guys, bisa dapat equip dari GM Feng ya. Terus teman-teman semua kalau mau ke Silk Classic, sekali lagi saya pesanin buat build karakter dari Craftman dulu ya, biar bisa bikin pot, karena di sini pot mahal banget. Dari sampah-sampah jangan dibuang tapi dimanfaatkan biar jadi pot, jadi bisa muter terus gitu loh. Oke, ini sekarang situasi menuju event GWH. Kebetulan gue saya sama teman-teman ini rank 1 di sini ya. Jadi baru 2 kali berturut-turut menang, karena ini kan baru GWH season berapa ya? Season 5 mau masuk season 6 ya. Di sini yang GWH cukup rame, ada 4 guild ya. Guild Bikini Bottom, Gods, Gloomy Sandy sama Harvest Moon. Siapa tahu dari teman-teman dari luar pengen datang ke sini rame-rame dari komunitas, bisa tuh nanti ikut event, karena di sini ada event guild juga. Kalau udah level 251 semua sebanyak 20 apa 25 orang gitu, nanti teman-teman bisa claim hadiah dari GM Frankie. Setiap orang kalau nggak salah 2000 koin sama hadiah-hadiah menarik yang lainnya sih. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke Guild War Maps. Ini adalah proses waktu menuju GWH. Oke, sedikit aja reviewnya, nggak usah lama-lama ya, karena ini udah saya tampilin sebelumnya. Oke teman-teman, saya mungkin hanya bisa menemani teman-teman sampai di sini aja. Ini udah nggak kerasa udah 30 menit ya. Ini proses kemarin kita waktu GWH dengan guild Bikini Bottom ya. Ini guild yang epic juga nih, Bikini Bottom, dengan kondisi orangnya sedikit, cuman hampir 2,5 party, kita ada 4 party, bisa hampir comeback gitu waktu GWH sama kita. Jadi itu satu hal yang luar biasa menurut saya, dengan kondisi mereka yang tidak terlalu banyak tapi bisa comeback tuh kan pasti juga punya strategi khusus tuh ya. Oke, sebelum saya menutup streaming saya, jangan lupa ya download Silgutan, terus ajak teman-teman kalian buat main ke sini, karena Silgutan banyak kejutannya lah. Karena di sini saya lihat ini seal hybrid nih, jadi gabungan macam-macam, dan seal ini selalu berkembang. GM-nya friendly semua, terus GM-nya fast respon, jadi teman-teman kalau ada keluh kesah apa-apa juga GM-nya nggak tipikal yang cuek, tapi fast respon banget. Oke, saya Babon dari lapangan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan see you teman-teman. Thank you. Jangan lupa selalu pegang slogan, beda sil beda musuh, ada sil ada drama. Thank you teman-teman semua.